yang tersebar baru-baru ini, ada seorang dai yang lemah mengatakan Allah nggak punya anak di hadapan 3 orang Nasara, waliyadzubillah. Ini sangat membuat sedih kaum muslimin. Kita katakan Allah nggak punya anak, Allah nggak punya apa? Pasangan. Ya, ini anak ingin sedikit membahas karena memang ini perlu dibahas dalam rangka membela hak Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak punya anak. Ya, karena yang tersebar, mungkin sebagian antum ada yang tahu. Ana cantumkan videonya agar tidak dituduh mentahrif ucapannya. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik. Jadi wanita Nasrani mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Allah mengutus anaknya yang apa? Yang tunggal. Yang dimaksud siapa? Isa. Ya. Itu belum selesai nih. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis salat. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John. Kemudian sang dai waffaqahullah membawakan surah Maryam. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kemudian dia tidak membaca terjemahan sesuai dengan ayat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal ayat Al-Quran tersebut yang dia baca sangat bertentangan dengan apa? Injil yang dibaca oleh wanita tersebut. Dia hanya mengatakan Tuhan mengutusku sebagai penebar apa? Risalah dan membawa keberkahan bagi orang yang mau beriman. Alhamdulillah. Ini dalam ucapan. Kemudian di akhir ucapan dia mengatakan sama kan atau sama ya. Maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran sama dengan yang dibacakan wanita tersebut. Ini merupakan kemungkaran yang sangat besar. Ya, tadi alhamdulillah ana sudah menulis sedikit bantahan koreksian terhadap ucapan tersebut yang ana telah serahkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah dan telah diasisi sama beliau. Ini kita bahas karena dalam rangka membela hak Rabb kita Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ucapannya dia tadi itu kata-kata mirip ya atau miripkan ini merupakan bentuk kekufuran. Cuma kita tidak mengkafirkan orangnya karena mungkin barangkali dia jahil atau mungkin dia masih memiliki penghalang-penghalang kekafiran lainnya. Cuma ucapan yang keluar dari lisannya dia itu kufur. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang dimana Allah menjelaskan bahwa dirinya nggak punya pasangan, nggak punya anak. Konsekuensinya, tapi nggak tahu, mungkin barangkali dia tidak sadar ketika mengucapkannya. Makanya kita kasih tahu agar sadar, agar bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena terkadang manusia ketika mengucapkan dia nggak sadar. Ketika dikasih tahu ucapanmu salah karena konsekuensinya demikian, maka sadar, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia nggak sadar, kita kasih tahu ucapannya kufur karena apa? Konsekuensinya ada unsur mendustakan ayat-ayat yang berisi tentang bahwa Allah tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya pasangan. Di antara dalam surah Maryam setelah menyebutkan kisah Isa alaihissalatu wassalam
Allah mengatakan ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana. Tidak pantas, tidak layak bagi Allah untuk memiliki anak, subhana, maha suci Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqul kun fayakun. Apabila Allah memutuskan sebuah perkara, maka Allah mengatakan kun fayakun. Ini Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman punya anak. Alhamdulillah. Di antaranya Nasara mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan ucapan yang sangat amat mungkar. Takadus samawati tafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah. Hampir-hampir bumi itu apa? Terbelah. Dan hampir-hampir gunung itu runtuh dan hancur. Apa sebabnya? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengklaim Ar-Rahman memiliki anak. Ini ucapan yang sangat mungkar. Besar kemungkarannya. Sampai-sampai langit itu mau pecah ya. Sampai-sampai bumi mau terbelah. Sampai-sampai gunung itu mau apa? Hancur. Sebabnya apa? Karena mereka mengklaim Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak layak bagi Allah untuk mengambil anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa tir-rahmani 'abda. Tidaklah yang di langit dan di bumi melainkan semuanya akan datang kepada Allah pada hari kiamat abda. Mereka adalah hamba Allah dalam keadaan terhina, dalam keadaan tertunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Isa Abdullah. Kalau antum baca ayatnya tadi, qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Padahal Isa mengatakan qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Kenapa enggak ditafsirkan sama sang dai? Jelas ya, Isa Abdullah. Isa adalah Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hamba itu ya'bud wa la yu'bad. Dan beliau bukan anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, ini merupakan, atau yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghukumi orang-orang yang mengatakan Allah punya anak dengan kekufuran. Allah mengatakan wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan al-masih Isa anak Allah. Dzalika qaulun bi afwahihim. Itulah ucapan mereka dengan lisan mereka, tanpa ilmu mereka mengatakan. Yudaiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Ucapan mereka mirip dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Alhamdulillah. Qatalahumullah anna yufakun. Qala al-Baghawi wa qala al-Hasan syabbaha kufran bi kufri alladziina madha minal al-kafir. Allah menyamakan kekufuran orang yang mengatakan Allah punya anak dengan kekufuran orang yang sebelum mereka dari umat-umat yang terdahulu. Demikian pula bantahan sisi yang kedua, ini merupakan bentuk berbicara tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Dan itu merupakan dosa lisan yang paling besar. Merupakan dosa lisan yang paling besar. Allah mengatakan qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, dosa-dosa seperti zina, kemudian LGBT, yang nampak dan yang tersembunyi seperti riya, ujub, sombong, wal itsm dan dosa dan melampaui batas tanpa hak. Dan Allah mengharamkan perbuatan syirik yang Allah tidak menurunkan tentang-tentangnya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan kalian berbicara tentang Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja takut ya ikhwan. Beliau pernah mengatakan ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana yang akan menaungi diriku? Bumi mana yang akan memikul diriku apabila aku berkata tentang Allah, berkata tentang Al-Quran yang tidak aku ketahui ilmunya. Beliau takut. La taqul fil Qur'ani bi ra'yi. Jangan berbicara tentang Al-Quran, tentang agama tanpa ilmu, hanya bermodalkan akal. Jelas ya. Kemudian anak ingatkan juga dengan hadis Nabi SAW. Islam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat.
ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimat, tapi satu kalimat tadi itu mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia nggak sadar. Karena mungkin bagi dia ucapan tersebut itu enteng. Tapi ternyata ucapan dia itu mengandung keridhaan atau mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu meskipun dia nggak sadar, Allah angkat derajatnya. Karena Allah Maha Adil. Allah angkat derajatnya meskipun orang amal tersebut nggak sadar. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang mengamalkan walaupun sebesar biji sawi kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebaliknya kalau dia mengamalkan kejelekan walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan melihat hasilnya. Kemudian beliau mengatakan, wa innal 'abda la yatakallam bil kalimin sakhatillah, dan ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat tapi mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, waliyadzubillah, la yulqilaha balan, yang dia nggak sadar kalau itu mengundang apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yahwi biha fi jahannam, maka di antara ancamannya dia bisa masuk neraka jahanam disebabkan apa? Ucapan tersebut. Waliyadzubillah. Ini kita nggak memvonis dia masuk jahanam, itu urusan akhirat. Cuma ana memperingatkan, hati-hati. Sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat, maka hendaknya dipikir dulu. Kira-kira perbuatan kita ini, kira-kira ucapan kita ini mengandung ridha Allah, mengundang ridha Allah atau mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, beliau mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah di akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik, kalau enggak bisa diam. Tapi ingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah di akhir, dia ingat dia akan meninggal dunia. Dia ingat bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Dia ingat dia akan dihisab, akan ditimbang, akan melewati sirat. Maka kalau dia beriman, hendaknya dia mengucapkan yang baik. Atau kalau nggak bisa, liasmut, diam sudah. Agar apa? Selamat.